Ya ilmunya banyak ya, ini sudah dipelajari banyak ini dari Mas Fathul. Habis itu ini juga makhluk hidup. Kita tidur di sini biar nggak apa ya, menyepelekan lah Mas, gitu. Betul. Kita Ada perhatian di situ. Benar, ada perhatian karena visinya besar, keinginannya besar. Bukan menyepelekan gubuknya, tapi hiruk pikuk kota itu biasanya masih menjadi idaman anak muda, tapi ternyata memilih di kesunyian yang seperti. Tapi memang ini adalah pilihan dan saya mendukung itu dan saya bangga dengan itu, dan maka dari itu kami support sekali. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Kali ini kita sedang di calon kebun alpukat di daerah Culamega yang luasnya kurang lebih 2 hektar dengan jarak 6 meter kali 6 meter, dan untuk populasinya itu sekitar 400 sekian, 400 pohon atau sekitar 450. Dan kita mau tunjukkan beberapa hal yang alhamdulillah hari ini kita tadi sempat memberikan contoh bagaimana cara menanam alpukat yang baik, yang benar, yang nantinya akhirnya ke depan tidak ada masalah. Dan kemarin bibit sudah kami kirim, rata-rata ketinggian 1 meter up. Ada bibit alpukat Mickey, ada bibit alpukat alligator, dan kami sempat berikan masukan. Jadi setelah bibit sampai itu harus dikarantina minimal 2 minggu, minimal 1 minggu, bagusnya 2 minggu. Dan rencana nanti 2 minggu bibit dikarantina sembari menunggu lubang tanam siap untuk ditanami bibit. Dan ini kami minta untuk ditaruh di tempat teduh. Alhamdulillah sudah dikasih paranet seperti ini. Dan satu lagi catatan, ketika mengkarantina pohon yang harus diamati adalah satu jarak antar bibit itu bagusnya 1 jengkal antar bibit. Ini lebih, ini kurang, tapi tidak masalah. Jadi ada space yang lebih besar dan ini lebih sedikit karena memang lokasinya yang tidak datar bagian bawah. Yang pertama itu jarak, karena apa? Agar sirkulasinya udara juga bagus. Jamur juga tidak masuk ke bagian sini karena kami juga belum tahu apakah di sini ketika malam atau ketika sore kelembapannya tinggi. Jadi kami sarankan untuk jarak 1 jengkal atau 20 cm. Yang kedua, tetap meskipun sampai lokasi tanaman kelihatan segar, ini alhamdulillah segar semua sampai lokasi karena perjalanan hanya 2 hari, dan tetap kita minta untuk kasih vitamin B1 di bagian perakaran atau di bagian medianya. 3 hari sekali kita minta untuk kasih siram B1, dan spray atau semprot bagian daun secara foliar itu kita minta untuk semprot dengan atonik. Itu sama 3 hari sekali, dan ini semua dilakukan di lokasi yang tertutup selama 1-2 minggu. Tapi ini karena nanti rencana 2 minggu, jadi 1 minggu pertamanya di dalam atau di bawah paranet. Minggu kedua paranet dibuka hanya untuk tanaman yang masih stagnan atau dia belum sehat, tetap taruh di tempat yang teduh. Jangan buru-buru di full sun maupun full rain. Jadi biarkan di tempat teduh untuk tanaman yang kurang sehat. Dan itu yang kami sampaikan. Terus kita nanti tanya-tanya sama 2 pemuda yang nanti akan merawat kebun di Culamega ini. Ini bibit yang kami sudah kirim. Untuk ketinggian paretnya kemarin kami minta antara 2 meter sampai 2,5. Ini sepertinya 2,5 meter, 2 meter, dan bibit masih aman, ternaungi. Hanya saja nanti kita tunggu seminggu ke depan bibit bisa dibuka, paranet bisa dibuka, mungkin 1 blok yang disisakan untuk tanaman yang masih stagnan. Dan yang di belakang itu ada juga 30 ya bibit durian yang nanti juga akan ditanam di bagian lain dari kebun ini, di bagian bawah. Ini konturnya sangat terjal,
curam sekali bagian bawah, dan ketinggian atau elevasi nanti kita tanya-tanya ke Mas Umar dan Mas Samsul. Dan kali ini kita tanya-tanya sama Mas Umar. Ya. Selamat siang Mas Umar. Selamat siang. Dan Mas Samsul, nggih. Ya, selamat siang. Ini lokasi di Culamega benar ya Mas? Ya, Culamega, Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya. Rencana untuk perkebunan alpukat. Iya. Rencana untuk Ini elevasi berapa Mas MDPL? Sekitar 420 mdpl. 420 Iya. nggih. Dan luas lahan kita di 2 hektar kurang lebih. 2 hektar kurang lebih. Untuk populasinya nanti yang sudah dihitung lubangnya ada berapa Mas? Untuk saat ini lubang kita ada 350. 350. Nah, ini mulai pengerjaan lanjutan target mendekati 400 atau bahkan lebih sih. Oh, siap Gitu. siap siap. Jadi memang pakai jarak tanamnya karena 6x6 Mas ya? Ya, benar. Nah, Kita mengupayakan jarak tanam premium lah. Gitu, yang jauh-jauh, lalu lubang tanam juga. Oh iya, benar sekali. Jadi lubang tanamnya teman-teman itu juga kami kemarin memang sempat bilang bahwa idealnya 60x60, kedalaman juga 60. Tapi kalau mau lebih bagus lagi atau ketika tanahnya kurang poros, dibuat lebih lebar. Dan alhamdulillah ini lubang tanam yang ketinggian lebar berapa Mas? Kita di 1x1 meter, 1 meter kali 1 meter, kedalaman 60 cm. kedalaman 60 cm, dan pengerjaannya memang lebih lama ya. Wah, Iya. lumayan. Lumayan lama. Lebih lama. Dan kemarin tadi juga sempat kita sudah contohkan untuk penanaman. Alhamdulillah, mungkin akhirnya ada gambaran Mas ya dari teman-teman ini. Kira-kira setelah melihat penanaman ada tanggapan bagaimana Mas? Ya, dari teman-teman sendiri akhirnya sadar gitu ya Mas ya, kalau ternyata nggak cuman asal buka tanah, asal tancap gitu. Jadi kalau di sini kan karena terbiasa subur, apa yang ditancap memang tumbuh gitu. Oh, gitu. Cuman maksimal apa tidaknya kan Nggak tahu. ya kuasa Allah nyebutnya. Padahal ternyata memang persiapannya pun dari awal gali, habis itu pemupukan dan lain sebagainya. Nah, ini akhirnya pada senang dan semangat lah. Oh, nggak sembarangan. Oh, ternyata disiapin dulu gitu-gitu sih. Oh, siap. Kalau Mas Samsul ini basicnya juga pertanian Mas? Iya, kalau saya sih secara ini nggak dari manajemen. Oh, manajemen. Cuman saya akhirnya jadi banyak belajar juga. Oke, siap. Perkebunan, apalagi kan ini alpukat. Eh, Insya Allah saya ke depan sih lebih sering banyak belajar. belajar. Oke, siap. Kalau Mas Umar juga basicnya pertanian Mas? So, basicnya utamanya pasca panen Oh, sebetulnya. pasca panen. Olahan dari hasil pertanian malah ya. Olahan, ya, teknologi pangan, olahan dari pertanian atau Oh, gitu. peternakan dan lain-lain gitu. Nah, cuman ya sedikit belajar pertanian. Mudah-mudahan banyak belajar lah dari Oke, siap. Sama-sama pasti nanti kita dampingi jika nanti ada permasalahan. Biasanya nanti bisa by WA Mas. Siap. Bisa by WA, tadi dikomentasi, masih kurang jelas bisa video call. Siap. Masih kurang jelas nanti bisa kita pas arah Jawa Barat, bisa kita mampir ke sini. Siap. Itu memang banyak hal yang harus dipelajari di alpukat. Tanaman yang sebenarnya tidak terlalu susah, apalagi dibandingkan durian. Juga dia lebih cepat berbuah dibandingkan durian. Mungkin insya Allah sih kalau melihat kontur tanahnya, tekstur tanahnya, dan optimisme dari Mas Samsul dan Mas Umar, insya Allah 2 tahun lah insya Allah bisa berbuah. Amin. Amin. Dan nanti ketika memang ada hal-hal yang ternyata ada kendala yang tidak terprediksi, akhirnya nanti bisa WA langsung. Itu. Dan memang untuk lokasinya terjal teman-teman. Jadi yang jadi kunci pertama selain penanaman, alhamdulillah tadi sudah ada gambaran di pengairan Mas ya. Di irigasi memang jadi catatan, karena alhamdulillah enaknya pakai gravitasi sudah cukup, tapi untuk menyamakan antara yang bawah dengan yang atas itu yang agak susah. Jadi nanti tadi kita tawarkan beberapa opsi antara yang manual atau semi otomatis atau yang full otomatis, ada beberapa opsi itu. Untuk pekerjaannya kemarin dari pelubangan ini berapa orang Mas? Kita ada 20 orang. 20 orang.
pengerjaan dari mulai kita babat lahannya. Oh, dari land clearing pertama ya? Ya benar. Jadi kalau pemetaan kan urusan Mas Samsul ya dengan BPN. Nah setelahnya kita mulai dulu babat lahan, bersih-bersih. Kita mulai pemetaan, akhirnya kita mulai ukur langsung gitu. Jarak tanam sesuai dengan arahan. Kita mau yang premium, kita mau 6x6. Habis itu kita mau lubang juga yang paling baik, 1x1. Tanahnya memang bagus Mas, gembur gitu ya, segala macam mudah gitu. Nah cuman karena ya itu luas ini akhirnya cukup lama gitu. Dari berapa hari itu hitungannya Mas Samsul atau Mas Umar? Paling sedikit menambahkan Pak terkait dengan SDM yang kerja di sini. Karena kan minggu pertama itu sekitar 13 orang. Nah, minggu keduanya itu sekitar 18 orang. Nah, minggu terakhirnya itu baru 20. 21. Oh, 21. Nah, itu kan macam-macam karena kan lihat kontur tanah juga ya. Jadi agak miring ke bawah betul, kan. betul. Terus pengukuran juga sama jadi terbatas lah itu. Terus kita juga kan dulu ada Acir. Bekas-bekas ini dulunya bekas cabai ya? Bekas cabai sama timun. Oh, sama timun. Yang keduanya ada acirnya semua. Iya, ada acirnya. Jadi kita harus bersihin dulu. Terus rumputnya juga kan tinggi-tinggi. Iya, apalagi kan di bawah sana itu tinggi sampai inilah ya. Nah, itu kita bersihin dulu. Berarti total ada berapa hari itu pengerjaan land clearing sampai lubang tanam selesai ini? Ini masuk minggu keempat. Berarti hampir 1 bulan. 1 bulan. Ya. Oke. Hampir 1 bulan. Karena memang sebenarnya dulu kita pernah buat SOP RAB di mana satu lubang itu perkiraan biayanya sekitar 15.000. Tapi karena itu ukuran ketika 60x60, kedalaman juga 60 dengan tanah yang gembur, kemudian tekstur atau kontur tanahnya juga nggak yang terlalu miring, itu harganya perkiraan segitu. Tapi ternyata ketika dikalkulasi mungkin sekitar 2 kali lipatnya Mas ya. Jadi perkiraan di segitu. Jadi nanti gambaran untuk teman kira-kira berapa sih biaya untuk land clearing sampai pembuatan lubang tanam, perkiraan segitu. Dan ke depan apakah ada rencana untuk agrowisata atau apa Mas? Karena memang saya lihat lokasinya bagus, pemandangannya dan aksesnya juga mudah. Ada ya? Ya, kalau gambaran jangka panjangnya kita ada Mas. Makanya mohon doanya. Oh, siap. Kita tetap fokuskan dulu bagaimana kita merawat alpukat. Mohon dibimbing bagaimana bisa mengelola itu. Insya Allah kalau mengelola yang lain mungkin jadinya lebih mudah. Seperti itu sih. Oh, siap. Dan ada satu lagi teman-teman yang ingin saya tanyakan, di mana ternyata Mas Umar dan Mas Samsul itu tidur di sini teman-teman. Ini lokasi kebun yang baru dibuka dan bisa Anda lihat di situ adalah rumah kebunnya, saung kebun ya. Yang mana juga baru saja fasilitas listrik masuk, air masuk. Dan apa alasan Mas Umar dan Mas Samsul? Mas Umar dulu coba. Masih muda, pengen berkebun dan hidup di biasanya rata-rata karena orang yang sudah pensiun, anak muda masih pengen di kota gitu. Ini Mas Umar apa alasannya mau tinggal di sini Mas? Ya jadi kalau alasan utama kita tuh kan ngeliat visi misi ya Mas ya. Kita ternyata bertemu dengan Pak Mansur selaku pemilik lahan. Ternyata kita satu frekuensi, satu vibrasi. Kita ternyata juga ya bahasanya memiliki mimpi-mimpi yang sama. Ya akhirnya dipertemukan gitu. Jadi cukup unik perjalanannya. Lalu dengan nggak langsung serta-merta juga ya. Habis itu banyak pertimbangan juga dengan keluarga kita masing-masing. Karena sudah berkeluarga juga. Dengan istri gitu, segala macam. Prinsip kita, insya Allah ini nggak lama. 5 tahun itu tiba-tiba kok jiwanya tetap 17 tahun, 25 tahun gitu. Tiba-tiba usianya udah bertambah. Nah, karena udah ngerasa gitu, ya sudah kita tetap di sini aja gitu. Kita harus menyatu dengan kebun. Ini bukan serta-merta punya, habis itu dibikin senang-senang doang juga. Tapi ya ilmunya banyak ya, ini sudah dipelajari banyak ini dari Mas Fathul. Habis itu ini juga makhluk hidup, kita tidur di sini biar nggak menyepelekan lah Mas. Betul. Kita ada perhatian di situ. Benar, ada perhatian karena visinya besar, keinginannya besar. Di kota sudah cukup
lelah dengan hiruk pikuknya Mas. Masa masih muda udah lelah dengan kota? Biasanya masih pengen mall. Mungkin pikirannya ini Mas, udah tua kali ya. Pikirannya tua, fisiknya muda, pas lagi diomongin segala macam, ya lebih tua dari kawan yang lain kali pikirannya gitu. Kalau Mas Samsul sendiri alasannya apa Mas? Iya, kalau saya sih sama kayak yang sampaikan Mas Umar. Karena kan dulu saya memang basicnya itu perkantoran, di administrasi sama perlegalan. Kalau kontrolnya kan ketemu Pak Haji juga kan baru sekitar 4 bulan ini, karena kan ada proses terkait dengan legalisasi namanya itu karena baru saya ditawarin, iya gitu kan. Saya juga kontrol ya Allah. Mudah-mudahan ini jalan yang terbaik juga buat oh, gitu. Karena kan secara umur kita juga kan masih 29. Oh masih 29? Iya, Mas Aman juga? Ya. Berarti ini nggak sengaja juga ya, ini kebetulan nggak sengaja juga ini. Kita berdua belum saling kenal Mas. Iya. Benar-benar ketemu baru di sini, baru di Tasik. Terus yang itu balik lagi Mas, vibrasinya ketemu. Saya nggak lama udah bisa akrab langsung. Habis itu kita masing-masing juga bahasnya pas lagi ketemu Mas Fathul, kita sadar mengosongkan gelas karena kita tidak di bidangnya. Tapi pas lagi udah berjalan, kita sadar kita harus mulai ngisi gelas juga. Betul. Pas lagi memang dibutuhkan. Nah, beliau yang sudah paham legalitas, pas lagi harus mengurusi langsung jalan. Saya di sini juga ya ada sedikit pertanian ya Mas ya. Walaupun nanti pada akhirnya setelah 5 tahun saya bakal pusing tentang pasca panen kayak gitu ya. Jadi hulu ke hilir. Kena buahnya juga bukan dari tiba-tiba ada di pasar, tapi dari dalam tanah juga kayak gitu sih kurang lebihnya ya Mas ya. Ya saya cukup heran dan bangga sih. Ya. Heran kok ada maksudnya anak udah sekarang yang tinggal di gubuk seperti ini, bukan menyepelekan gubuknya, tapi hiruk pikuk kota itu biasanya masih menjadi idaman anak muda, tapi ternyata memilih di kesunyian yang seperti. Tapi memang ini adalah pilihan dan saya mendukung itu dan saya bangga dengan itu, dan maka dari itu kami support sekali untuk perkebunan sini, dimana visi misinya juga saya suka, kemudian lokasinya juga masih bagus. Memang yang menjadi catatan nanti adalah gimana kebun ini juga bermanfaat untuk masyarakat, dan itu memang salah satu visi misi dari owner atau pemilik kebun ini. Mungkin itu Mas Mansur dan Mas Umar, terima kasih banyak. Terima kasih. Nanti kita sering-sering ke sini harapannya. Walaupun bimbingannya Mas. Siap. Walaupun lokasinya cukup jauh dari tempat kita, tapi saya kira untuk saat ini jarak tidak tidak menjadi batasan untuk kita saling berkomunikasi, untuk saling bersilaturahim. Mungkin itu saja teman-teman. Beberapa hal yang alhamdulillah pagi hari tadi sampai siang hari ini kita lalui di kebun sini. Banyak hal positif yang saya dapat, banyak pengalaman yang saya terima dan saya lihat dari beberapa pekebun di sini, dan semoga apa yang kita lakukan di sini bermanfaat untuk kedepannya. Dan jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Untuk itu sekian, ini bibit buahku, mana bibit buahmu. Terima kasih Mas. Alhamdulillah.